Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Penyergapan penagih hutang bersenjata api diwarnai perlawanan tersangka dan keluarganya. Warga korban penggusuran hidup miskin menanti uang pembebasan lahan tol yang belum dibayarkan. Ayo Pak, Harga udang turun saat masa panen tiba. jangan dulu. Yang banyak ya. Ratusan warga Sungkai Utara, Lampung Utara, Senin siang menggeruduk kantor perusahaan perkebunan karet PT Paramitra Mulia Langgeng atau PML Waikanan di Desa Pakuwon, Lampung Utara. Aksi ini terkait sengketa lahan pertanian di Register 46 yang digarap perusahaan dan warga. Suasana sempat memanas namun bisa diredam tentara dan polisi yang memfasilitasi pertemuan warga dengan pihak perusahaan. Menurut massa, protes ini dipicu adanya perluasan lahan pertanian perusahaan dari 3.000 hektar jadi 4.000 hektar. Warga merasa lahan garapan mereka seluas 1.000 hektar diserobot oleh pihak perusahaan. Memohon dengan sangat kepada pemerintah, perusahaan, untuk kami diberi juga ruangan untuk bercocok tanam, untuk hidup, dan pemerintah provinsi yang mengilegalkan 46 ini, yaitu PT PML. Jadi kepada masyarakat diberi sekitar 7.000 hektar dengan 12 kelompok. Sedangkan menurut pihak PT PML, aksi massa salah sasaran. Pihaknya menganggap lahan yang disengketakan tersebut atas dasar izin inhutani dari Kementerian Kehutanan. Itu lokasi yang kita ajukan untuk tambahan dan disetujui oleh Inhutani. Yang dikelola oleh PML sendiri berapa sih Pak luas lahannya Pak? Yang sudah 3.000 hektar. 3.000 hektar ya? Ya, kita berkembang ke 1.000 hektar lagi. Karena memang yang area 1.000 hektar itu juga area yang dianggapnya oleh Inhutani itu ilegal. Jadi petani yang dari sana itu ilegal. Nah, kalau Inhutani ini minta apa? Massa kemudian membubarkan diri setelah ada kesepakatan dari pihak perusahaan yang tidak melanjutkan sementara menggarap lahan seluas 1.000 hektar yang disengketakan warga. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Bertahun-tahun belum mendapat penggantian tanahnya yang digusur untuk jalan tol. Kolili kini menjadi pemulung untuk bertahan hidup. Bahkan untuk mengobati penyakitnya, warga desa Sukabaru, Kecamatan Penanggahan, Lampung Selatan ini tidak ada biaya. Di usia tuanya yang menjelang 80 tahun, Kolili masih menunggu uang penggantian lahannya. Sebab ia sudah tidak memiliki lahan lagi untuk digarap. Apalagi hasil memulung sampah hanya Rp10.000 sehari tidak cukup untuk kebutuhan hidup. Dengan terpincang-pincang, sesekali ia datang ke bekas lahannya yang kini sudah berganti beton. Lahan ini dahulu ia tanami jagung, coklat, dan pisang. Soalnya ladang dak garap tol dah dibayar. Jadi apa meneh aku sing dikerjain. Ya golek rosokan untuk makan. Udah berapa tahun sih Mbah nyari rosok kayak gini? Ada 7 tahun. Mulai kena tol terus cari rosokan saya.
Jadi tanahnya digusur. Tanahnya digusur. Selain Kholili, salah satu warga yang mengaku jadi korban penggusuran lahan tol bahkan mulai terganggu mentalnya dan kerap mengigau minta uang penggantian lahan. Karena sakit ini setelah tol belum cair, dan itu juga kami pun hanya sekedar mengarahkan untuk bisa sabar. Nah, lama-lama kelamaan jadi drop seperti ini. Dan selalu mengigau tentang tol. Terdapat 150 warga di desa ini yang mengaku jadi korban pembebasan lahan tol. Mereka masih bertekad menuntut uang tersebut meski sudah berjalan 7 tahun berlalu. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Akibatnya jalan tol belum dibayar. Pak ya? Sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, petugas Dinas Pertanian Bandar Lampung meningkatkan intensitas pemeriksaan terhadap hewan kurban di tingkat pedagang. Pada Senin pagi, petugas memeriksa hewan kurban di beberapa lapak pedagang di wilayah Kecamatan Langkapura. Pemeriksaan meliputi mulut, mata, kaki, kulit, dan kebugaran hewan. Belasan ekor kambing dan sapi di tempat ini dinyatakan sehat. Petugas kemudian memberikan surat keterangan hewan yang dijual di tempat ini sehat. Kriterianya yang kita periksa bahwa usia. Pertama ada usia kambing itu minimal 1 tahun, usia sapi itu minimal 2 tahun yang syarat untuk dikurban. Kemudian kita melihat bahwa hewan kurban tersebut memang benar-benar sehat. Sehat itu dia tidak murung ciri-cirinya, kemudian bulunya mengkilat, kemudian hewannya benar-benar aktif. Nah, itu salah satu cirinya. Nanti bisa dijelaskan dengan Pak Dokter yang lebih tahu. Dinas Pertanian Bandar Lampung menyatakan belum menemukan kambing dan sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK, LSD maupun antraks. Pengawasan kesehatan hewan kurban ini akan dilakukan secara berkelanjutan hingga pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kasihan kambingnya. Dah. Pak Kades pegang ini kayaknya. Oh iya. Bang Jeff, di sana. Kan paling dekat rumah lu. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah harga bahan pokok di Bandar Lampung mulai merangkak naik. Di antaranya adalah daging ayam potong. Pantauan di Pasar Tugu Kedamaian pada Senin pagi, harga daging ayam naik kisaran Rp1.500 per kilogram. Harga daging ayam kini Rp28.500, padahal 2 hari sebelumnya masih di Rp27.000 per kilogram. Menurut pedagang, penyebab kenaikan harga daging ayam karena jadi kebiasaan saja setiap menjelang hari raya. Faktor lainnya tidak ada, karena sejauh ini stok di tingkat pedagang dan pasokan dari agen melimpah. Ya lumayan lah, agak lumayan naik. Per kilo masih 28.500. Kan biasanya kan orang kan 27. Jadi menjelang Idul Adha mungkin ada lonjakan jadi 5.000 per kilo naiknya. Jadi 31 per kilo. Nah itu kenaikan sejak kapan Pak? Dari kemarin Mbak ya, 2 hari yang lalu. Untuk penyebab kenaikannya sendiri kenapa Pak? Ya menjelang Idul Adha inilah biasa. Kenaikan harga daging ayam dikeluhkan warga, khususnya para pedagang makanan. Meski hanya naik Rp1.500 per kilogram, namun kenaikan itu sangat terasa sebab mereka membeli dalam jumlah banyak. Ya agak ini sedikit ya, mengeluh sedikit ya. Soalnya kita harga jualan tetap segitu, biayanya apa-apa kan mahal semua. Ya pendapatannya sama penghasilan itu kurang stabil aja gitu. Mengaruhi dengan omset pendapatan kita tidak? Mempengaruhi juga. Selain harga daging ayam, harga bumbu masak dan sayur mayur juga naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Warga mendesak pemerintah segera menurunkan harga bahan pokok. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Oh, yaudah ya, siap-siap. Yo. Ini ada yuk.